Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dan kasih karunia Allah beserta kita hari ini. Semoga kita semua sehat dan walafiat. Hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan semoga sapaan Tuhan hari ini menguatkan kita untuk terus berjalan dalam jalan yang terang, yang penuh dengan cahaya, yang dimana ada kasih Allah selalu berlimpah dalam hidup. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Bab 3 ayat 1. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah kanan. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang, ulurkanlah tangan. Dan ia mengulurkan, maka sembuhlah tangan itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda. Terpujilah Yesus. Saudara-saudari, hari ini kita kembali berhadapan dengan orang-orang Farisi. Ya tentu kalau kita berhadapan dengan orang-orang Farisi, itu mungkin hal yang membosankan ya, hal yang menjengkelkan ya. Kalau selalu berhadapan dengan orang-orang yang ingin mencari-cari kesalahan orang lain, ingin mengkambing-hitamkan orang lain. Hari ini Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menyelamatkan, dia menyembuhkan, dia mendamaikan pikiran, hati, dan jiwa seseorang yang mati sebenarnya. Kita membayangkan bagaimana orang itu pasti sangat susah. Tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa mencari nafkah. Yang mungkin dia itu menjadi susah dalam hidupnya. Susah bukan hanya buat dirinya sendiri. Mungkin dia juga menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarganya, harus merawat dia. Dan tentu begitu banyak hal yang kita bisa pahami dari orang-orang ya. Dan hari ini Tuhan datang. Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa dia Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai manusia, Allah yang tidak ingin manusia mengalami penderitaan. Dia Allah yang tidak ingin manusia mengalami kesedihan. Maka ia hadir dalam hidup setiap. Ia hadir dalam hidup seorang yang sakit. Kenapa? Ia ingin supaya manusia ciptaannya, anak-anaknya mengalami kebahagiaan sukacita di dalam. Maka ia datang untuk menyembuhkan. Bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual, rohani. Bukan hanya raga kita, tapi jiwa. Itulah karena ia tidak ingin ada manusia yang tersesat. Dia tidak ingin ciptaannya yang sangat mulia ini tersesat. Tetapi dia ingin semua orang. Dan salah satu keselamatan yang diberikan Tuhan adalah penyembuhan. Penyembuhan luka batin. Penyembuhan jiwa. Itulah yang menjadi misi Tuhan. Ia mencari bukan orang-orang yang benar, tapi ia mencari orang-orang berdosa. Ia mencari orang-orang yang salah. Maka hari ini, saudara-saudara, kalau kita merasa sakit, kalau kita sudah merasa tertekan, kalau kita merasa bahwa hidup kita itu seperti orang-orang Farisi yang degil hati, yang kepala batu, yang sombong, yang iri hati, yang tinggi hati, yang egois, Tuhan datang menyembuhkan.
Serahkan seluruhnya. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan. Dengan rendah hati mohon, Tuhan kuduskanlah hati, jiwa, raga, pikiranku, mulutku, lidahku, dan semuanya. Supaya aku dapat mewartakan kebaikan. Hancurkanlah kedegilan hatiku, kepala batuku, supaya apa? Aku menjadi lemah lembut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyembuhkan. Kalau kita mempunyai niat, mempunyai intensi yang baik, mempunyai motivasi untuk berubah, Tuhan tidak pernah membenci. Karena kehendak Tuhan itu kalau abadi. Dia tidak pernah mengingkari janji. Kita yang mengingkari Tuhan. Kita yang mengkhianati. Kita yang meninggalkan. Bukan Tuhan meninggalkan. Kita yang membuat diri kita tersesat. Namun, dia pula yang mencari. Mari, saudara-saudara, sebelum kita benar-benar tersesat dan hilang arah, mari datang. Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar dan kehidupan yang benar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, keluarga kita hidup dan pelayanan kita, serta seluruh usaha kita dengan berkatnya yang dalam apa dan putra Roh Kudus.